Selamat siang. Kita akan bahas tentang salah satu metode Agile, yaitu Scrum. Scrum dikenalkan oleh peneliti di tahun 90-an, yang merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan perangkat lunak Agile, yang mengutamakan kerjasama antara anggota tim dan mengedepankan kesamaan lokasi fisik ataupun online yang akrab, ya, dekat antar semua member, dan juga ada jadwal pertemuan tatap muka setiap hari antara semua anggota tim. Scrum mendefinisikan dirinya sebagai sebuah metode yang fleksibel, strategi pengembangan yang menyeluruh, di mana seluruh anggota tim bekerja sebagai satu unit untuk mencapai sebuah goal. Hingga di sini diperlukan pemahaman terhadap goal atau tujuan bersama yang disepakati oleh seluruh anggota tim. Prinsip kunci dari Scrum adalah pemahaman bahwa proyek yang tengah berlangsung, bahwa klien atau calon pengguna itu dapat mengubah keinginannya setiap saat. Perubahan setiap saat ini biasanya sulit diatasi oleh framework pengembangan aplikasi perangkat lunak yang lain seperti waterfall, karena di waterfall misalnya ada proses yang terpisah antara proses mendefinisikan kebutuhan user atau requirement dengan proses pengembangan aplikasi. Nah, Scrum dalam hal ini mencoba melakukan perbaikan dalam hal ini, di mana seluruh anggota tim itu dapat menyesuaikan perubahan terhadap requirement atau keinginan user itu secara immediately, secara mendadak, secara langsung gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pada tradisional manajemen, tradisional software pengembangan perangkat lunak, misalnya menggunakan waterfall, di bagian ini terjadi proses komunikasi antara project manager, analis, dan stakeholder atau para pemilik dan pengguna. Misalnya di sini kalau misalnya objeknya adalah sebuah supermarket, maka di sini ada kasir, ada bagian pengepakan barang dan sebagainya. Ini akan berkomunikasi di awal untuk kemudian menghasilkan sebuah dokumen yang merupakan deskripsi dari software yang akan dibuat. Nah, deskripsi software yang akan dibuat, biasa kita sebut sebagai software requirement specification, itu kemudian dibawa oleh si project manager untuk dikomunikasikan dengan para pengembang. Ya, di sini ada application developer, software arsitektur, ada database developer, ada tester, ya. Ini nanti akan berkomunikasi di luar sesi komunikasi dengan stakeholder, jadi terpisah. Ya. Nah, di dalam pengembangan pengembangan perangkat lunak yang modern di sini, stakeholder, kemudian di sini ada Scrum Master dan ada Product Owner, kemudian di sebelah kanannya ada tim pengembang atau development team, ini akan bekerja secara bersama-sama, sehingga stakeholder, misalnya di sini ada kasir, ada bagian pengepakan barang, ada bagian keuangan, mereka semua ini akan mendefinisikan produk backlog atau daftar produk yang daftar perangkat lunak yang diinginkan oleh mereka. Yang itu kemudian disebut sebagai sebuah user story. Misalnya seorang kasir, misalnya dia bilang bahwa saya ingin melayani pelanggan dengan cepat, misalnya begitu ya. Ini nanti akan menjadi user story di sini. Ya, yang user story ini nanti akan dikumpulkan oleh seorang product owner, ya, bisa kepala bagian IT atau kepala bagian pengembangan bisnis di tempat
klien begitu, ya. Dia ini yang akan menyusun mana yang akan dikerjakan duluan dan mana yang akan dikerjakan belakangan, ya. Nah, Scrum Master ini dari pihak pengembang ini akan bekerja sangat erat, sangat dekat dengan product owner, ya, untuk mengkomunikasikan kepada tim pengembang. Nah, ini ilustrasinya. Ya, jadi kita lihat bahwa ada seseorang klien misalnya minta dibuatin hutan, kemudian dianalisis tadi, analisisnya terlalu lama ya. Nah, oke, dia minta dibuatin hutan, lalu setelah dibuatin hutan, dia dibuatin hutan semua tuh, ya, dari ujung ke ujung, 1 hektar dibuat semua. Tapi setelah melihat hutannya, ternyata si klien bilang begini, bukan itu yang saya inginkan, gitu kan. Nah, padahal ini sudah terlanjur dibuat nih, 1 hektar ini sudah terlanjur dibuat. Akhirnya mubadir itu yang dibuat. Nah, project management pada masa lalu itu kemudian dilakukan ya. Jadi ketika jarak dari si klien tadi saya minta dibuatin hutan dengan berbagai permintaan yang begitu, sampai dengan proyeknya dibuat, ini tuh makan waktu yang terlalu lama, ya, sehingga ada komunikasi yang banyak terputus. Nah, lalu solusinya apa? Ini menurut video ini solusinya Scrum. Ya, di dalam project management kita sering dihadapkan kepada pertanyaan seperti ini. Yang penting itu prosesnya atau orangnya, yang penting dokumennya atau produknya, yang penting kolaborasinya atau negosiasinya, yang penting mengikuti plan, mengikuti rencana, atau responsif terhadap perubahan. Ya. Menurut Scrum yang jadi people ya lebih penting daripada proses, produk itu lebih penting daripada dokumennya, kolaborasi itu lebih penting daripada negosiasi, dan responding to change ya merespon perubahan itu lebih penting daripada mengikuti plan. Jadi plan itu tinggal plan, tapi perubahan itu bisa terjadi di tengah jalan sepanjang proyek berjalan. Jadi sama, masih tadi proyeknya adalah permintaan untuk membuat hutan, tapi sekarang bukannya dibuatkan semuanya ya sekaligus, tapi cukup sebagian saja. Oke, sebagian kita rencanakan. Ini sebagian.
bagian tadi kita sebut sebagai sprint. Oke. Jadi di sprint ini pada minggu pertama misalnya baru dibuat sebagian, kemungkinan ketika diperiksa, oh ternyata ada yang kurang. Nah, karena baru sedikit, pada saat dibutuhkan untuk melakukan perubahan itu menjadi mudah. Oke, jadi di sini sebelum memulai sprint itu diadakan pertemuan untuk mengidentifikasi. Jadi di tahap ini, di sprint ini, dari keseluruhan proyek ini apa yang akan dikerjakan. Nah ini untuk satu sprint itu memakan waktu 2-3 minggu, jadi pendek saja. Yang dikerjakan sedikit. Setelah selesai satu sprint, itu juga dilakukan sebuah diskusi untuk melakukan evaluasi apakah di sprint ini semuanya sudah dikerjakan, apa yang baik dan apa yang kurang baik. Nah, di samping itu, yang kurang lebih berlangsung selama 15 menit. Ya, untuk memberitahu apa yang masing-masing developer sudah kerjakan, apa yang dia capai, apa yang akan dikerjakan, dan apa masalahnya. Jadi semua orang, timnya 5-7 orang saja, ya, yang kemudian akan bercerita di setiap pagi hari. Di setiap hari lah ya, ada 15 menit meeting. Jadi harus disiplin. Ya, ini adalah metode untuk melakukan tools untuk melakukan controlling. Apa yang direncanakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang done, apa yang selesai. Ini masing-masing akan diberikan, satu kertas ini akan diberikan kepada satu developer, satu tim developer. Ya, ternyata ada seseorang yang nggak bekerja dengan baik. Jadi ini nggak selesai-selesai. Ternyata setelah si Scrum Master itu mengamati, ternyata ada yang nggak bekerja dengan baik. Sehingga persoalan ini akan bisa diidentifikasi secepatnya, sebelum kemudian itu menjadi persoalan yang mengganggu. Ya, idealnya 5-7 orang di dalam tim, tidak terlalu banyak, tapi tidak terlalu sedikit. Komunikasi tidak terlalu
komunikasi tidak terlalu banyak memakan resource. Jadi bayangkan kalau timnya banyak sekali, ini nanti kita lihat garis komunikasi menjadi sangat banyak, akhirnya pekerjaan nggak selesai-selesai karena kebanyakan untuk komunikasi. Siapa yang dalam Jadi di Scrum itu tidak boleh ada multitasking. Yang tadi lagi bikin hutan ya bikin hutan aja, nggak ada bikin hutan sama bikin rumah karena nanti akan wasting time, akan buang-buang waktu kalau harus switch antara satu project ke project yang lain. Jadi si product owner itu harus tegas ketika misalnya ada permintaan di luar scope. Dialah yang pertama bilang tidak.